Di tengah pembatasan sosial dan anjuran bekerja dari rumah, para petugas medis di beberapa rumah sakit justru mendatangi zona yang paling rawan terinfeksi virus corona. Tanpa mengenal usia, dari mulai perawat yang masih belia hingga dokter yang sudah bekerja puluhan tahun, terjun langsung menangani pasien COVID-19. Perasaan takut itu pasti ada ya, apalagi saya punya anak-anak, saya punya orang tua gitu kan. Saat kita balik ke rumah, mungkin saya adalah carrier gitu. Jadi saat kita sudah melakukan SOP yang sesuai yang kita diperintahkan, APD ketat, kemudian SOP sesuai, kita tinggal berserah kepada Allah. Dalam menghadapi corona COVID-19 ini kan justru dihimbau untuk social distancing gitu ya, jaga jarak, kemudian dia working from home dan lain sebagainya. Tapi justru tenaga kesehatan kami setiap hari justru dengan sadar, dengan sengaja kami mendatangi pasien-pasien yang memang positif corona gitu ya. Orang menghindar tapi dia sudah positif, kita memang tangani, kita kontak, kita sapa, kita periksa bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Di satu sisi ya itu tadi saya bilang kehormatan dan itu amanah. Padahal di sisi yang lain kita juga manusia, kita punya keluarga di rumah gitu ya, kita punya risiko tinggi untuk tertular. Hingga April 2020, puluhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, dinyatakan positif COVID-19. Beberapa di antaranya meninggal dunia. Jumlah kasus positif corona terus bertambah. Belakangan, penambahan kasus per hari selalu di atas 100 orang, membuat tenaga medis makin kewalahan. Kondisi ini semakin kompleks saat mereka harus mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar. Di petugas kami pun itu sudah terjadi. Sudah ada beberapa petugas kesehatan yang tidak boleh lagi pulang ke rumahnya. Karena dia kan misalnya dia ngekos di situ, atau kalau dia kontrak dia harus mengakhiri sampai bulan itu. Terus kalau ada tetangga yang keluar, kalau dia dikontrakan biasanya saat petugas itu keluar, tetangga itu pada menghindar gitu. Mulai dari perang kemerdekaan, bencana alam, hingga wabah penyakit yang sudah datang berkali-kali di negeri ini, tenaga medis tetap setia menjalankan sebuah misi menyelamatkan jiwa meski harus bertaruh nyawa. Indonesia dengan wilayah geografis yang luas dan menantang, serta budaya penduduk yang beragam, membuat kerja tenaga medis penuh dengan tantangan. Kompas mencatat, pada awal era 1970-an di Pariaman, Sumatera Barat, seorang dokter harus melayani 110.000 penduduk. Di Kalimantan Barat, dokter harus bersaing dengan dukun dan guna-guna. Di Sulawesi, jumlah dokter spesialis sangat kurang. Bahkan puskesmas banyak yang tidak memiliki dokter. Di Papua, sejumlah dokter tidak hanya berhadapan dengan medan yang sulit, namun juga dengan gerombolan bersenjata. Pada tahun 1981, pemerintah membuat program dokter terbang di Papua yang kala itu masih bernama Irian Jaya. Dokter-dokter muda diterbangkan menggunakan pesawat Twin Otter untuk menjangkau desa-desa yang tersembunyi di balik kare dan lembah. Tantangan lain bagi tenaga medis Indonesia adalah ketika menghadapi wabah. Sejak tahun 1965, Kompas mencatat keberhasilan barisan tenaga medis ketika menghadapi berbagai macam wabah di Indonesia, mulai dari cacar, kolera, pes, difteri, malaria, hingga demam berdarah. Keberhasilan Indonesia di masa lalu dalam menghadapi berbagai macam wabah tak lepas dari keberadaan vaksin yang telah ditemukan oleh para ilmuwan untuk memerangi virus. Operasi penanggulangan wabah terasa lebih terukur penanganannya karena vaksin yang sudah tersedia. Berbeda dengan kondisi saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Perjuangan melawan pandemi ini terasa berlipat ganda. Di tengah perjuangan tenaga medis di seluruh belahan dunia, seorang dokter anestesi di Atlanta, Amerika Serikat, menyebar sebuah pesan untuk masyarakat seluruh dunia. Many have referred to healthcare workers as working on the front line of this epidemic.
I understand this terminology, and the inclination to use wartime metaphors in this moment is apt. However, one thing needs to be made clear. We are not the front line in this battle. We as healthcare workers stand in the back. We are the last line of defense, and we hope the fight never gets to us. The front line of this epidemic is you, and we need you on the front lines to help stand guard. You do this by social distancing and preventing community spread in every way possible. You do this by cleaning and sanitizing. You do this by applying quarantine when indicated. And hopefully, eventually, we'll add to this list vaccination as one further public health measure in this fight. So, thank you for standing on the front lines for us.